Balik lagi di Super Mechanic guys. Jadi hari ini kita upgrade Mitsubishi Pajero ini yang mau kita install ya. Ini nih ada paket FCM sama adaptif. Terus ada kamera 360 yang 3D sama paket BSW. Ada head unit Android. Terus ada DRL juga, proyektor juga diganti. Kemudian ada lampu fog lamp yang 2 warna sama power backdoor, HDC, soft pad yang di konsul. Ada paket RLS sama luggage tray ya. Ini kita lagi tanam sensor untuk blind spotnya di Pajero ini. Untuk bagian kaca spionnya nanti kita ganti ya. Ini kan masih polos ya. Kebetulan ini yang 4x4. Pajeronya yang 4x4 nih. Nah ini udah ada kamera 360 nya. Cuman omnya nih kurang puas untuk hasilnya. Ini kamera bawaan dealer ya. Nanti kita upgrade ke yang aftermarket, cuma yang kualitasnya itu jauh lebih bagus dibanding yang ini ya. Ini udah kepasang untuk bagian switch. Ini mau upgrade untuk bagian adaptifnya nih. Oke, ini yang CBU untuk unit ini. Kurang lebih kayak gini ya. Bagian belakang ini masih manual. Ini nanti ada tambahan power backdoor. Masih manual. Kita pasangin power backdoor. Sip. Oke, untuk bagian proyektor lagi dipasang ya. Ini sensornya untuk sensor auto lampu. Tuasnya udah auto di sini. Mohon maaf agak gelap. Di bagian wiper juga sama udah auto. Oke, nanti kaca spion diganti pakai yang ada indikator blind spotnya. Jadi sewaktu ada kendaraan yang nyalip, nanti dia otomatis nyala ya. Lagi proses ini. Dan ini yang udah diganti untuk bagian proyektor. Ini pakai yang 3 inch. Jadi buat saya nanti jauh lebih terang ya. Untuk bagian DRL juga di upgrade. Ini ya. Oke, jadi ditunggu aja update selengkapnya ya. Jadi ini udah beres ya untuk pemasangan adaptif cruise control terus sama blind spot warning juga. Ada upgrade kamera 360, kita pakai yang universal. Kebetulan ini unitnya 4x4 nih. Kameranya di sini. Untuk logo 3 berlian udah diganti. Yang tadinya kan timbul untuk bagian logo 3 berlian, tapi sekarang udah pakai yang akrilik nih. Jadi kalau yang versi ultimate-nya dia tuh seperti ini nih untuk logo 3 berliannya. Kemudian untuk bagian sensornya, ini untuk bagian sensor blind spotnya di sini ya. Dan ini itemnya original, jadi warnanya dia tuh nggak belang. Kamera yang di spion di sini. Oke, kurang lebih kayak gini. Untuk bagian proyektor ini pakai yang 3 inch ya, sama upgrade DRL juga kemarin. Dan ini buat bagian lampu fog lamp depan ini diganti. Jadi ini bisa 3 mode ya. Ada 2 warna, putih sama kuning. Seperti itu untuk bagian fog lamp ya. Jadi cukup ngebantu sewaktu kita lagi berkendara terus banyak kabut ya. Kita bisa nyalain yang warna kuning. Nanti kita nyalain semuanya. Dan di bagian dalam lampu proyektornya itu ada Demon Edge-nya juga. Jadi sewaktu lampu kecil nyala, lampu senja nyala, otomatis Demon Edge-nya juga ikut nyala. Dan warnanya ice blue ya. Untuk bagian DRL ini bisa running sen. Oke, kurang lebih kayak gini untuk tampilannya. Jadi kelihatan lebih baru lagi, lebih bagus ya untuk bagian lampunya. Untuk proyektor ini lebih gede ya, karena ini yang 3 inch. Buat bagian belakang ada yang di-upgrade yaitu power backdoor ya. Nah, kita langsung cobain aja nih power backdoornya. Dibuka pakai handle original yang ada di belakang ya. Cukup dipencet sekali, otomatis pintu bagasi kebuka di bagian belakang sini. Di sini ada tombol. Ini ada indikator lampunya juga, jadi sewaktu malam kelihatan nih. Tuh, tinggal ditekan sekali, otomatis pintu bagasi ketutup ya. Buat pemasangan emang ada sedikit ngebor ya. Jadi untuk dudukan hidroliknya, tapi aman kok, rapih. Nih, teman-teman bisa lihat ya untuk hasilnya. Tak buka lagi. Nah, hidroliknya ini kanan kiri udah elektrik semua. Kurang lebih kayak gini untuk bagian dudukan hidroliknya. Ngebor di bagian sini aja ya. Oke, untuk all new Pajero Sport emang seperti itu. Ini kita bikin dudukan di sini. Tapi rapi banget nih. Ini yang diganti kemarin barang-barangnya. Ini ada proyektornya, terus
Karpet bagasi juga di sini Lagestra ya, Lagestra. Ini asli Mitsubishi. Yang kemarin tak tutup dulu. Ini juga bisa dikontrol dari remote. Kita tes ya dari remote-nya. Bentar ya guys. Agak susah soalnya remote-nya ini masuk ke dalam kantong. Nah, ini untuk remote-nya. Kita tahan unlock sekitar 1 sampai 2 detik. 1, 2, pintu bagasi otomatis ketutup ya. Tuh. Jadi pintu bagasi ini bisa dikontrol dari handle original yang di belakang sama remote originalnya nih. Nanti juga bisa buka tutup dari tombol depan ya. Ditahan lagi untuk bagian unlocknya. Dia otomatis kebuka. Kita intip ke bagian dalamnya nih. Untuk bagian dalam set. Nah, ada sedikit perubahan untuk bagian setir. Sekarang bedanya udah lebih lengkap ya. Yang kemarin kan belum ada apa-apanya. Maksudnya belum komplit kayak sekarang nih. Kemarin kan cuma ada tombol buat info aja di bagian sini. Tapi sekarang udah komplit nih. Cancel. Sini buat aktifin adaptive cruise control. Di bagian sini yang tadinya kosong kita isi. Mengatur jarak FCM. Di sini buat ngatur jarak adaptifnya. Seperti itu. Kita kontak on dulu ya. Coba ini apakah aktif atau cuma sekedar gimmick aja nih. Kita klik. Di sini langsung aktif nih untuk indikator adaptive cruise controlnya. Di sini terdapat 2 balok dan baloknya ini bisa diatur-atur nih. Aturnya pakai ini. Jadi ini buat nyesuaiin mobil kita sama mobil yang di depannya nih. Kayak misalnya kita lagi kecepatan pelan, sedang ya, pakainya yang jarak 1 aja. Jarak ini nggak bisa diukur sama meter ya. Jadi mobil ini yang bakal nyesuaiin secara sendiri. Kalau kita di speed yang tinggi bisa pakai yang 3 balok seperti ini. Nanti sewaktu ada kendaraan yang udah kedeteksi sama mobil ini, ada indikator mobil ya di bagian atas 3 balok ini nih. Dan kemudian nanti sewaktu aktif dia warnanya putih. Nanti kita tes juga sih. Kemudian di bagian sebelahnya di sini sekarang juga suite-nya udah lebih lengkap. Ada kamera, search, volume up, down, sama buat ganti channelnya di sini kanan kiri. Dan juga ada voice command, angkat telepon, tutup telepon. Yang awalnya di bagian setir sebelah kiri itu hanya untuk ini aja. Jadi nggak ada voice command sama teleponnya ini nih. Aktif itu harus sambung Bluetooth dulu biar ke head unit seperti itu ya. Ini keren banget nih untuk head unitnya udah di upgrade pakai head unit 10 inch. Ini dari merek ya, Enigma ya. Speknya 4 GB tuh 64 GB. Buat kualitas ini bagus sih untuk bagian head unit ini. Di sini lengkap. Ini Android ya. Android aplikasinya juga banyak di sini. Nah, ada Google Maps, terus ada YouTube juga, semua ada video. Dan komplit banget di sini ya. Oke, seperti itu. Langsung muncul. Keren. Mantap ya. Lampu kecil. Berhubung Pajero-nya yang 4x4 ya. Generasi pertama nih. Jadi belum ada fitur HDC, Hill Descent Control ya. Tapi sekarang kita udah aktifin, kita udah upgrade untuk fitur tersebut. Di bagian sini nih, tombolnya. Tadinya di sini kosong nih. Nah, tapi sekarang kita isi dan ini bukan cuma gimmick, bukan cuma display aja. Kita coba lampu kecil, dia otomatis nyala karena ada indikator lampunya juga ya. Nah, di sini nyala nih. Kalau ditekan di bagian speedometernya. Nanti dia aktif kalau misalnya kita lagi di jalan yang turunan tajam, turunan curam gitu ya. Nah, ini tuh bakal kedipnya itu kita nggak perlu injek gas. Kita nggak perlu injek pedal rem. Nanti dia tuh turunnya bakal konstan. Jadi kita nggak perlu terus-terusan mainin pedal rem. Karena kan kalau misalnya kita sering mainin rem, pedal rem gitu kan, otomatis panas. Nah ini kan kalau udah aktif fitur HDC ini tuh aman ya. Jadi rem itu nggak terlalu panas. Oke, seperti itu. Ini on off-nya di sini nih. Tekan. Nah sekarang udah aktif nih. Jadi untuk fitur HDC ini sebenarnya bukan cuman untuk 4x4 aja. Dan sebenarnya sih ini kepakainya di 4x4, tapi kita bisa terapin di fitur yang HDC ini di tipe 4x2 kok. Teman-teman nggak usah khawatir. Di bagian sini tombol power backdoor-nya ya. Wah. Jadi ini tombolnya original Pajero yang terbaru tuh. Kita tanam, kita pakai di Pajero ini.
Ini juga aktif, jadi ini gak cuman sekedar gimmick-gimmick aja ya. Pintu bagasinya ketutup ya. Nah, terus buat ngebuka juga bisa di sini. Tinggal ditahan aja sama sekitar 1 sampai 2 detik, pintu bagasi otomatis terbuka, guys. Mantep banget ya. Untuk bagian kaca spion juga ini diganti nih, karena kita udah pakai blind spot warning. Bisa lihat nggak? Kelihatan ya. Sebelah sini juga sama. Mana ya? Wah, nggak kelihatan. Silo, guys. Nah, tapi kita bisa contohin sih. Ntar aku tutup dulu untuk bagian pintu bagasinya. Begitu kita on, untuk bagian indikator blind spotnya di sini langsung nyala. Kita on, di bagian kaca spion di sini nyala. Tuh, kanan, kiri nyala juga ya. Ini aktif tuh kalau untuk BSW di all new Pajero Sport ini harus di speed 20 km/jam baru dia bisa aktif. Bedanya kalau sama Pajero yang terbaru, kalau Pajero yang terbaru itu kan begitu mesin nyala dia udah aktif. Tapi kalau yang all new Pajero ini pakainya kan sensor ya. Jadi harus jalan dulu di speed 20 dia baru aktif. Seperti itu. Tombolnya ada di sini. Ini on off-nya di tengah sini ya, samping rear AC. Dan nanti sewaktu aktif di bagian indikator speedometer juga ada logo blind spotnya. Oke, seperti itu. Terus di bagian atas ini ada tambahan buat rain light sensor. Ini original Mitsubishi. Jadi kalau untuk Pajero yang sekarang itu udah dapat tuh Pajero yang terbaru ya. Tapi kalau Pajero ini belum ada nih untuk bagian rain light sensor. Di sini tuasnya udah auto. Dan ini barangnya sama ya. Ini original dari Mitsubishi. Auto semua. Oke, kita coba dulu deh pakai apa ya? Tasnya dulu di auto. Coba kasih air ya. Sebentar. Air mana air? Nah, kita coba kasih air. Dia otomatis gerak ya untuk wipernya tuh. Jadi semakin kencang air yang mengalir di bagian kaca, otomatis nanti semakin kencang juga dia bekerja untuk wipernya. Jadi kondisi agak gelap. Jadi untuk bagian headlamp nyala karena udah bisa di auto. Jadi kurang lebih untuk bagian headlamp kayak gini ya. Nah, ini pakainya yang 3 inch DRL. Ini bisa running sewaktu desain. Kanan kiri seperti ini. Lampu gedenya tak matiin dulu. Kita coba nyalain lampu kecil aja. Di sini untuk bagian Demon Ash-nya warnanya ice blue. Untuk bagian Demon Ash warnanya bisa request ya, teman-teman. Coba nyalain lampu fog lamp depan nih. Fog lamp depan kurang lebih kayak gini nih. Kuning. Sorry, ini yang putih, yang mode putihnya. Seperti itu. Buat cahaya headlampnya ini kita ngetes di ruangan jadi agak kurang ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini untuk bagian cahaya headlampnya. Oke. Nah, jadi beda sama yang aslinya. Kalau aslinya dia tuh kurang terang, makanya omnya minta upgrade untuk bagian proyektornya. Oh ya, kemarin mati tuh untuk bagian headlampnya sebelah sini ya. Terus sekarang udah upgrade jadi nyala semua, guys. Oke, keren. Buat running sign-nya sekalian. Buat running sign-nya kayak gini guys. Ini running sign nih. Running sign ya. Matiin aja dulu ini lampu ininya. Maafin dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, untuk bagian running sign. Begitu sign mati, dia otomatis balik ke DRL lagi ya. Tak matiin semua nih. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen upgrade semuanya kayak gini, dari mulai blind spot warning, terus ada adaptif juga. Pokoknya semuanya teman-teman bisa kontak admin Super Mechanic. Nanti ada press listnya untuk Mitsubishi Pajero juga sih. Nanti teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa tanyakan langsung sama admin kami aja. Terima kasih.